SD saya itu pakai kaki satu, piala kaki satu yang gitu. Saya udah senang dengan tenis meja. Jadi sekolah di SD main tenis meja. Dulu kan dengan kawan-kawan tuh ngitung. Selesai sampai kalah ganti. Saya tuh kadang-kadang nangis. Kadang-kadang gitu ya udah ngitung, udah bukan nyaman tuh main dua set gitu kan. Kalau serip jadi 3 set. Kali habis dia kalah, hitung-hitung yang lain yang main. Apa saya tidak sedih gitu kan? Sedih lah itu. Soalnya dikucilkan waktu. Bahkan paling menyedihkan waktu itu saya sekolah udah kelas 5 SD. Jadi ambil nilai olahraga itu pakai pingpong. Saya bisa, tapi oleh guru saya nggak dikasih. Saya disuruh nyanyi di depan kelas. Ada suatu peribahasa, jangan menghitung-hitung apa yang telah hilang dari tutupmu, tetapi hitunglah apa yang masih tersisa daripadanya. Jadi bahasanya sudah pengertiannya luas. Jadi waktu kecil ini kan ceritanya Bang Mul ini kan boleh kita katakan ini dibully akhirnya menjadi bintang ya. Artinya waktu kecilnya dianggap remeh. Nah setelah itu berhasil membuktikan bahwa Bang Mul ini bisa menjadi lebih, ya kan, menjadi juara tingkat nasional dan sebagainya. Nah terus di tahun 2010 memilih jalur yang berbeda. Ya kan, apakah pada waktu di tenis meja itu sudah merasa cukup? Di tenis meja umur saya udah mulai menua lah kan. Nah, sedangkan tenis meja itu permainan yang bergerak, permainan yang tercepat, butuh energi dan pokoknya yang luar biasa gitu. Bukan dalam arti kata pindahnya saya tadi itu dari ini olahraga panahan tuh mudah, bukan. Saya sebenarnya sempat tertipu oleh diri sendiri ya mengenai panahan, karena dalam arti kata saya panahan mudah, tinggal tinting, cep. Jadi selama ini prestasinya yang di panah udah ada apa aja? Kalau prestasi di panah, kalau di daerah kita alhamdulillah udah pimpin dua kali pekan olahraga daerah. Kalau pon saya kemarin masih di peringkat 7. Pernah terakhir saya di peringkat 7 ini tadi. Habis itu peringkat 5 pernah masuk. Nah, jadi di situ dulu. Nah, kalau di panahnya Kayaknya 3 jenis nih Bang Mul ya. Kuning, ya betul. iya, silver, habis itu perak. Perunggu. Perunggu. Emas, perak, perunggu. Iya. Nah ini 3 juara sekaligus dalam 1 tahun, satu aja. Kemarin dapat 6 medali saya. 6 medali dalam 1 aja. Iya. Masya Allah. Di panahan semuanya. 3 emas, 2 perak, 1 perunggu. 3 emas, 2 perak, 1 perunggu. Mantap. Ini luar biasa prestasi yang ditorehkan. Ada pajangan juga, nanti bisa dilihat di itu gambar. Perhatian pemerintah terhadap Paralimpik ya. Paralimpik atau Paralimpik. Nah itu gimana Bang? Kan Bang Mul ini kan mulai berkiprah ini dari tahun 1991 ya kan sampai sekarang. Nah gimana saat ini perhatiannya? Kalau perhatian pemerintah itu alhamdulillah. Kalau untuk Kabupaten Mempawah itu udah
udah Bonus setara. bonus setara. Setara ya. Sudah. Hanya saja kadang-kadang memang ada miskomunikasi yang membuat terjadi kadang-kadang istilah telat. Nah, seperti kemarin kan. Nah, kan ini kan banyak orang mungkin belum tahu ya Bang Mulya. Iya. Nah, banyak orang yang belum tahu. Jadi misalkan nih ada sahabat kita atau keluarga atau sanak saudara yang kondisi fisiknya bisa dikatakan disabilitas. Nah, pingin juga berkarya, pingin juga berlatih lah untuk menjadi atlet. Nah, itu gimana caranya? Oh bisa. Dia silakan datang gabung ke kita. Harus tidak iya. Sekretariat di sini di rumah. Oh, di rumah ini? Ah, Ya, di desa Umpah, Sumba, ya. Kabupaten Mempawah. Ya. Mempawah, ya. Targetnya. Jadi nanti mereka datang sini registrasi gitu. Apakah ada uang pendaftaran Enggak. atau enggak ada? Justru kita dengan mereka mau aja udah bergabung itu, justru kita merasa bersyukur. Karena apa? Berarti mereka udah termotivasi untuk maju. Kalau boleh tahu jenis olahraga apa aja yang bisa ini mendaftar ini? Kalau untuk di kita Mempawah, pertama itu Tenis meja, atletik, panahan, renang, angkat berat, angkat berat. Oh, berarti ada 5. bulu tangkis. Bulu tangkis. Nah. Jadi tadi kalau seandainya ada yang ingin daftar, nah tadi yang kategorinya seperti apa ya Bang? Cacatnya? Kita sekarang di internasional tuh bahwa kalau tunarungu itu tidak masuk. Tunarungu tidak masuk di dalam kita. Nah, tidak masuk di dalam NPC. Tunarungu itu secara anunya dia udah dikatakan normal. Kalau dulu masih dia setara dan kawan-kawan tunarungu tidak dimasukkan, mau dimasukkan memang tidak ada pertandingan tuh dia. Nah itu kemudian kalau masalah kecacatan kadang ada seperti dia cacat habis kecelakaan tapi cacatnya sedikit tidak kuat gitu, tidak masuk biasanya. Ada suatu peribahasa, jangan menghitung-hitung apa yang telah hilang dari tubuhmu, tetapi hitunglah apa yang masih tersisa daripadanya. Jadi bahasanya sudah pengertiannya luas. Kalau kakinya hilang 2 belah, kita masih punya tangan untuk bekerja. Kalau tangan dan kakinya udah hilang, masih ada kita punya nyawa untuk bekerja, ya, untuk kesempatan bekerja itu. Jadi bahasa itu. Nah, kenapa? Sebab ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Tidak ada obat yang bisa menumbuhkan kaki kalau udah patah, udah buntung. Tidak ada obat. Dimanapun tidak ada bisa menumbuhkan kaki, menumbuhkan tangan, ataupun yang dari lahir, sejak lahir udah cacat. Ya seperti saya gini, saya minder 100 tahun saya diam dalam kamar pun tidak bakalan akan tumbuh seperti semua tubuh bahagia sudah tidak akan. Nah, itu apa kita mengurung diri, itu apa minder. Jadi itu peribahasa tadi itu perlu untuk kita tanamkan. Setelah itu memang di luar sana banyak tantangan. Kita harus mampu menghadapi tantangan itu. Tantangan tadi diantaranya dibully, terbully kita itu disabilitas kadang-kadang terbully. Seperti saya dulu ngitung setengah mati, nunggu kawan main tenis meja, siapa kalah ganti setengah mati, ngitung 3 set, kawan kalah atau kena samar yang lain main, kawan tidak ngitung, hitung gitu kan. Nah istilah dia malah kita tidak bisa main gitu.
nggak usah minder dengan siapa pun, nggak usah minder. Mau dia ganteng, mau dia cantik, nggak usah minder atau apa minder. Jadi pada intinya kawan-kawan di sana, ayo kita sama-sama membangun jati diri masing-masing. Karena tidak akan siapapun bisa mengubah kalau bukan kita. Nah, sebaliknya bagi keluarga dari disabilitas ini memang berat. Kenapa? Memang mereka terbatas, nafsu tinggi, cita-cita tinggi, keterbatasan ada. Hati-hati, terlalu dimanjakan salah, bisa salah, dikerasin, bisa patah, ada pandangan. Sebaik itu pelajarilah. Istilahnya dia sedikit belajar mempelajari kategori wataknya nih. Nah, kalau dia pendidikan pedagogik ya, nah gitu kan, dipelajari. Anak ini tidak akan sama dengan yang lain. Berikan mereka ruang terbuka, jangan ditutup-tutupi. Kalau buat kakak, kalau dia anak kita ada cacat, tulis memang cacat di situ. Jangan disembunyikan cacat, sehingga nanti dari statistik tidak keluar di cacatnya, baru tidak dapat bantuan. Marah. Sebenarnya buat kakak itu ada, kan? Oh, nggak pernah cacat ya, memang nggak disembunyikan dulu, malu. Nah itu, kemudian itu tadi, jangan sampai lah membuli. Kawan-kawan di sana jangan sampai membuli. Karena kalau membuli itu, terbuli itu sakit. Kita bicara tentang olahraga ya. Olahraga dalam arti kata di sini yang kita bicarakan adalah olahraga prestasi. Olahraga yang menjadikan sumber mata pencarian, olahraga prestasi. Mereka bisa menghidupi dirinya dari olahraga itu, bukan hanya sekedar hobi. Dari hobi tadi kita salurkan menjadi prestasi. Jadi memang pun kalau di Indonesia nih biasanya kalau udah selesai jadi atlet ya selesai. Nah, memang tidak seperti katanya di luar negeri itu yang di piala semua itu, dia pun tidak apa-apa. Yang penting pertama tadi kalau udah mau untuk keluar Islam dari keterpurukan dulu, udah mau bergaul itu bagus. Udah mau bergaul kan, intinya jangan minder kan? Dan ini saya rasa bukan hanya untuk disabilitas, seluruhnya. Jadi non cacat sama, jangan minder. Lebih malu kalau non penyandang cacat minder, tidak punya kemampuan apa-apa, malu lah. Seharusnya gitu kan. Malu pada siapa? Tidak usah malu lah pada orang tua dulu. Orang tua kita tidak usah gitu kan. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Mulyadi. Nah, luar biasa atlet yang serba bisa, dan beliau juga banyak pesan yang beliau sampaikan. Nah, jadi intinya pada dasarnya setiap orang itu punya kesempatan yang sama, cuman bedanya hanya satu, kemauan atau tidak ada punya kemauan. Selama masih punya kemauan, kita masih bisa merubah kehidupan kita sendiri. Nah, terima kasih Bang Mon atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan makin banyak prestasi ke depannya, dan mudah-mudahan bisa memberikan menemukan atau melahirkan bibit-bibit baru ke depannya, atlet-atlet yang bisa membanggakan baik tingkat daerah maupun nasional dan tingkat di internasional. Terima kasih, sekian dari saya. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menginspirasi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.